Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Karin Silviani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Nah, apa sih komunikasi interpersonal itu? Ayo kita bahas. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Ada banyak sekali contoh komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah dua orang yang sedang berbincang. Dalam komunikasi interpersonal ini, ada yang disebut dengan persepsi. Menurut Kamus Psikologi yang dikutip oleh Dali Gulo, persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimilikinya sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut. Persepsi dapat muncul tidak hanya dari objek yang berupa benda-benda mati saja, seperti ketika kita melihat awan di langit yang terlihat seperti bentuk dari benda lain. Persepsi juga dapat muncul dari pandangan objek-objek sosial, seperti bagaimana pandangan kita terhadap seseorang berdasarkan pengamatan kita. Persepsi terhadap objek ini dapat ditangkap oleh indera manusia melalui stimulus atau rangsangan yang didapat. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa benda-benda fisik, cahaya, gelombang suara, bentuk, dan masih banyak lagi. Stimulus juga dapat berupa simbol-simbol verbal seperti ketika mendengarkan radio atau ketika rapat, atau juga dapat berupa ilustrasi yang disampaikan seseorang seperti gambar, grafik, dan sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal ini. Faktor-faktor situasional ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dan menilai orang lain dalam konteks sosial. Faktor pertama ada deskripsi verbal. Deskripsi verbal ini adalah cara bagaimana seseorang menyampaikan berita kepada orang lain akan mempengaruhi kesan seseorang terhadap orang tersebut. Secara keseluruhan, seseorang yang menyampaikan berita tentang orang lain akan menjelaskan mulai dari atribut fokus, kemudian memperjelas kualitasnya secara lebih rinci. Selanjutnya ada petunjuk proksemik. Proksemik ini merupakan studi ilmu yang membahas tentang pemanfaatan jarak dalam penyampaian pesan. Jadi bisa dikatakan bahwa seseorang menganggap orang lain tergantung pada jarak yang dibuat individu dari orang lain atau jarak yang dibuat individu lain dengan diri kita sendiri. Nah, di sini ada diagram proksemik dari Edward T. Hall. Proksemik ini mempelajari tentang posisi tubuh dan jarak tubuh sewaktu melakukan komunikasi. Dapat dilihat bahwa proksemik berhubungan dengan lingkungan atau ruang gerak. Selanjutnya ada petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik ini merupakan persepsi yang didasarkan pada gerakan orang lain yang ditujukan kepada kita saat sedang berkomunikasi. Lalu ada petunjuk wajah. Nah, petunjuk wajah ini menimbulkan persepsi yang sama seperti petunjuk kinesik. Bedanya, petunjuk wajah menggunakan ekspresi wajah untuk meyakinkan lawan bicara. Dalam komunikasi nonverbal, ekspresi wajah merupakan hal yang paling penting untuk melihat bagaimana respon penerima pesan tanpa menggunakan lisan atau kata-kata. Petunjuk wajah ini juga merupakan hal yang paling penting dalam komunikasi interpersonal. Coba bayangkan apa jadinya jika kita berkomunikasi dengan seseorang yang ekspresi wajahnya datar-datar saja. Tentunya pesan yang disampaikan tidak jelas apa makna dan maksudnya. Berikutnya ada petunjuk paralinguistik. Paralinguistik ini adalah bagaimana cara orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Seperti misalnya suara yang keras memberikan persepsi bahwa orang ini sedang marah atau sedang menekankan sesuatu yang penting. Lalu tempo bicara yang lambat, ragu-ragu dan tersendat-sendat memberikan persepsi bahwa penyampai pesan tidak percaya diri. Lalu yang terakhir ada petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual ini meliputi hal-hal yang tampak dari luar atau segala macam penampilan atau yang disebut dengan appearance, seperti cara berpakaian, style potongan rambut, aksesoris yang dipakai, make up yang dipakai, dan sebagainya. Petunjuk artifaktual ini menciptakan kesan pertama, seperti apakah kita menilai seseorang ini merupakan orang yang rapi, atau cerdas, misterius, dan penilaian lainnya. Selain pengaruh situasional, faktor-faktor personal juga mempengaruhi persepsi interpersonal. Faktor tersebut adalah pengalaman. Pengalaman akan ikut mempengaruhi proses persepsi. Misalnya, seorang anak yang selalu mendapat dukungan yang cukup dari kedua orang tuanya cenderung menjadi anak yang percaya diri dan optimis dalam berinteraksi dengan orang lain.
Faktor selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Motivasi dapat mempengaruhi cara kita melihat orang lain dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika seorang siswa ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam suatu mata pelajaran, ia akan cenderung melihat guru mata pelajaran tersebut sebagai sosok yang sangat penting. Ia akan berusaha menyenangkan guru tersebut, mengikuti semua petunjuk dan perintahnya. Lalu, faktor yang terakhir adalah kepribadian. Dalam persepsi interpersonal, seseorang cenderung memaksakan karakteristik atau kepribadian yang ada dalam diri mereka kepada orang lain. Selain itu, dalam komunikasi interpersonal juga terdapat proses pembentukan dan pengelolaan kesan. Proses ini terdiri dari stereotyping yang menjelaskan tentang terjadinya primacy effect dan Hall effect. Primacy effect sendiri menjelaskan bahwa secara sederhana menunjukkan kesan pertama sangat penting karena kesan tersebut menentukan kategori seseorang di benak kita. Seperti saat kita berkenalan dengan orang baru, kesan pertama kita pada orang tersebut akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang tersebut di pertemuan selanjutnya. Begitupun dengan Hall effect. Proses selanjutnya ada implicit personality theory. Implicit personality theory ini merupakan sekumpulan asumsi tentang bagaimana berbagai sifat saling terhubung. Ini adalah cara yang digunakan seseorang untuk menebak-nebak kepribadian seseorang berdasarkan sedikit informasi yang dia miliki. Misalnya, asumsi atau anggapan tentang orang yang berkacamata pasti pintar atau senang membaca. Lalu, proses yang terakhir adalah atribusi. Atribusi merupakan proses menyimpulkan karakteristik seseorang berdasarkan perilakunya yang tampak. Dalam komunikasi interpersonal juga terdapat faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu orang lain dan kelompok rujukan. Nah, konsep diri ini memiliki pengaruh pada komunikasi interpersonal. Manusia selalu berusaha hidup sesuai dengan label yang dilekatkan pada dirinya. Misalnya, bila seseorang dinilai bodoh oleh orang lain, maka ia akan berpikir bahwa dirinya bodoh dan akan benar-benar menjadi bodoh. Konsep diri sangat dipengaruhi oleh interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok-kelompok yang dianggap penting seperti teman, keluarga, dan kelompok-kelompok lain. Faktor-faktor lain yang dapat juga mempengaruhi konsep diri yaitu ada kondisi fisik, nama dan julukan, dukungan sosial, status sosial dan ekonomi, dan banyak faktor-faktor lainnya. Nah, hubungan konsep diri ini dapat diperjelas dengan Johari window atau jendela Johari. Jendela Johari ini sebuah gagasan tentang wujud dari bagaimana seseorang mengidentifikasi diri dengan orang lain yang digambarkan sebagai jendela. Jadi, komunikasi interpersonal ini merupakan salah satu cara komunikasi yang tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan sosial manusia. Yang tentunya, jenis komunikasi ini banyak terpengaruh dan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang komunikasi interpersonal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.